mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Pada pertemuan sebelumnya telah kita baca keterangan yang disebutkan oleh Syekh Hafizahullah Ta'ala terkait dengan pembahasan at-taharah lit-tawaf, taharah untuk tawaf, wal akhwat wal afdal la yatufu illa wa huwa tahir. Tidaklah tawaf melainkan orang tersebut dalam kondisi suci baik dari hadas akbar atau hadas asghar. Ya. Demikian juga kemarin kita membahas terkait dengan doa-doa yang ada yang disebutkan seperti Rabbighfir warham wa tajawaz amma ta'lam wa antal azul akram. Ya. Ini doa yang sebenarnya tidak datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam namun datang dari sebagian sahabat. Ya, hukum asalnya ya mau diamalkan boleh-boleh saja, namun jangan dibangun pada prinsip itu hukumnya sunnah, ya. Itu doa bain as-safa wal marwah. Dan ini biasa dibaca oleh sebagian travel. Rabbighfir warham wa tajawaz amma ta'lam wa anta azul akram. Dan yang semisalnya seperti doa ketika tawaf kadang dibaca Allahumma adkhilnil jannah wa'idhni min azabin nar, Allahumma aslih ulata umuril muslimin, Allahumma aizzal islam wal muslimin. Dan yang semisalnya mau dibaca-baca tidak masalah, ya. Adapun doa baina ruknain, yaitu bain rukun al-yamani wa rukun hajar al-aswad, ini doa yang juga tarik ulur di kalangan para ulama, namun banyak yang mensahihkan doa tersebut. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kemudian kita masuk pada pembahasan di halaman 82. Qala al-muallif wala budda minat tawaf bil baiti sab'u tawafat, dan harus tawaf di Ka'bah itu sebanyak 7 tawaf. Fa in syakka fil adadi bana 'alal aqal. Kalau seandainya dia ragu pada jumlah bilangan tawafnya, bana 'alal aqal, maka dia bangun pada jumlah yang paling sedikit. Jadi tawaf di Ka'bah itu ada sebanyak 7 putaran. Qauluhu wala budda minat tawaf bil baiti sab'u tawafat, yakni sab'ata asywatin. Yang dimaksudkan adalah sab'ata asywat, 7 putaran. Wasyaut yubda'u minal hajari wa yantahi indal hajar. 1 putaran dimulai dari Hajarul Aswad dan berakhir pada Hajar Aswad. Wa hadza syartun min syuruti sihhatit tawaf. Ini termasuk syarat dari syarat-syarat sahnya tawaf. Fatawaf lahu syurutun yajibu tawaffuruha. Tawaf itu memiliki syarat, ya, ada syarat tawaf yang wajib untuk dipenuhi. Wa min syurutiha, dan diantara syarat sahnya tawaf, kama qala al-muallif wala budda minat tawaf bil bait sab'u tawafat. Harus tawaf di Ka'bah itu sebanyak 7 tawaf. Apa makna 7 tawaf? 7 putaran. Harus, ya, sebanyak 7 putaran. Wa hadza syartul awwal. Ini adalah syarat yang pertama. Asyartu tsani, syarat yang kedua, syarat sahnya tawaf, an-niyah, niat. Jadi ketika dia muter ngelilingi Ka'bah, ada niat. Niatnya untuk apa? Untuk tawaf. Kalau seandainya dia muter mengelilingi Ka'bah, niatnya bukan untuk tawaf, kalau niatnya untuk olahraga
atau niatnya untuk nyari orang, ada jamaah yang hilang, dicari sama dia sampai 7 putaran, tidak sah tawafnya. Atau niatnya bukan untuk tawaf, niatnya cuma sekedar menemani orang yang tawaf, juga tidak teranggap sah tawafnya. Kadang ada orang dia ikut tawaf sebanyak 7 kali, tapi niatnya bukan untuk tawaf. Apa niatnya? Mendorong orang yang tawaf. Ya, pakai kursi roda. Niatnya bukan untuk tawaf dia. Niatnya cuma untuk dapat fee 250 real. Itu 7 putaran, ya. Fayanwi annahu tawaful umrah au tawaful ifadah au tawaful wada' au tawafut tatawwu'. Yaitu dia berniat untuk tawaf umrah atau tawaf ifadah atau tawaf wada' atau tawaf sunnah. Jelas? Jadi ada niat ketika dia tawaf tadi, niatnya untuk apa? Untuk tawaf. Jadi tawaf ada berapa macam? 4. Tawaf umrah dikenal dengan tawaf apa? Tawaf kudum. Tawaf ifadah itu tawaf biasanya dan afdolnya dikerjakan pada tanggal 10 Zulhijjah. Itu termasuk rukun haji. Tawaf wada' termasuk wajibatul haji, kewajiban haji. Tawafut tatawwu', tawaf sunnah. Fis sahihain an Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Disebutkan dalam sahihain dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amalan-amalan itu bergantung pada niatnya, dan setiap orang diberi pahala sesuai dengan niatnya. Terkait dengan hadis ini, apa faedah yang bisa diambil dalam hadis ini? Niat itu terbagi menjadi 2. Yang pertama, niatul amali, pada lafaz innamal a'malu binniyat. Yang kedua, niatul ma'mulilah, niat al-ma'mul, niat untuk siapa, kepada siapa kita beramal. Pada lafaz wa innama likulli imri'in ma nawa, dan setiap orang itu diberi pahala sesuai dengan apa yang dia niatkan. Wadih? Jelas ya? Diingat faedah-faedah yang seperti itu, diingat. Jangan antum lewatkan saja. Antum ini suka kadang lewatkan faedah yang di pelajaran-pelajaran. Faedah yang didapatkan di pelajaran itu dari banyak buku. Jadi ingat, di murojaah, diulang-ulang. Bukan asal ngomong. Falau tafal muhrimu sab'ata ashwatin. Kalau seandainya ada seorang muhrim, orang yang berihram tersebut, tawaf sebanyak 7 putaran. Yabhas an syakhsin, dia mencari seseorang. Walam yanwi at-tawafa fala yasihhu minhu. Dan dia tidak niat tawaf, maka tidak sah tawafnya. Kalau ada seseorang yang muter, ya, dia sudah pakai pakaian ihram, sudah berihram, dia muter tapi niatnya untuk nyari seseorang sebanyak 7 putaran, maka tidak dianggap sebagai tawaf. Li'annahu ma nawa, karena dia tidak berniat. Asyartu tsalits, syarat yang ketiga, ayyakuna ala taharatin minal hadatsil asghar wal akbar, yaitu dia dalam kondisi taharah, ya, suci dari hadas al asghar wal akbar. Ini yang dirujikan oleh Syekh Abdul Aziz Ar-Rajihi. Kata Syekh, asyartu tsalits ayyakuna ala taharatin minal hadatsil asghar wal akbar, yaitu dia suci dari hadas asghar dan akbar. Ini sebagaimana yang kemarin sempat diisyaratkan, ya, ada khilaf dalam hal ini. Jumhur minal Malikiyah wal Syafi'iyah wal Hanabilah mempersyaratkan taharah pada tawaf, mempersyaratkan taharah pada tawaf dengan dalil yang telah lalu. At-tawaf haulal bait mithlus salah, tawaf di Ka'bah
itu sama seperti sholat. Adapun dari mazhab Hanafiyah mengatakan taharah hukumnya wajib. Ya. Adapun yang dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan Al-Imam Ibnu Qayyim, taharah hukumnya sunnah. Wallahu a'lam. Asyartur rabi'. Syarat yang keempat, ayyakuna satiran lil aurah. Menutup aurat. Dulu orang-orang jahiliyah tawaf dalam keadaan telanjang. Dia tawaf telanjang. Dan itu tidak sah, ya. Tawaf sambil telanjang, kemudian melantunkan bait syair. Al-yawma bada minhu ba'duhu aw kullu fama bada minhu fala uhillu, katanya dia. Asar hadis disebutkan dalam Sahih Muslim, ya. Kemudian turun firman Allah Subhanahu wa taala, khudhu zinatakum 'inda kulli masjidin. Pakailah pakaian kalian ketika ke masjid, ya. Asyaratul khamis. Syarat yang kelima, ayyastaw'ibal ashwat as-sab'a minal hajari ibtida'an wa ilal hajari intiha'an. Istaw'ab itu menggenapkan, ya, ngefuli, bahasa kitanya ngefuli putaran yang ketujuh tersebut dari hajar aswad ke hajar aswad. Jadi betul-betul genap, isti'ab. Asyaratus sadis, syarat yang keenam, alla yatuf fi dakhilil hijar. Tidak tawaf di dalam hijar. Hijar di sini Hijar Ismail. Jangan tawaf di situ. Penamaan Hijar Ismail ini tidak ma'ruf sebenarnya di kalangan salaf. Itu penamaan dari orang yang mutakhirin. Asyartus sabi', yang ketujuh, alla yatuf ala syadzarwan. Tidak tawaf pada syadzarwan. Tidak tawaf pada syadzarwan. Apa syadzarwan? Di situ disebutkan. Asyadzarwan wa huwal qadrul ladzi turika min ardil asas kharij an ardil jidar murtafi'an an wajhil ard qadar sulusai zira atau gira, ya. Zira itu kayaknya, zira, ya. Itu gambar Dokter Fikih. Jadi antum kalau lihat, cek di YouTube, di video, pondasi itu. Kalau mungkin bahasa kita lebih gampangnya selub, balok bawah. Dia, jadi di Ka'bah itu, dia ada, ini Ka'bah itu kan kotak. Nah, ini misalkan Ka'bah. Nah, jadi di lantai antara lantai bawah itu ada batu. Nah, biasa itu batu itu dijadikan pijakan orang-orang yang bergelantungan tentara itu. Nah, kalau seandainya dia naik batu itu, puterin sama dia Ka'bah, itu tidak sah. Kenapa? Alasan para ulama, mereka mengatakan dulu sebenarnya waktu Ibrahim bangun itu adalah batunya Ka'bah, selain itu dindingnya Ka'bah. Jadi kalau orang berdiri di sana itu sama dengan berdiri di dalam bagian Ka'bah. Jadi tidak boleh. Maksudnya itu Ka'bah yang dibangun oleh Ibrahim. Itu nama syadzarwan. Itu lihat aja di YouTube. Asyartus samin, syarat yang ke-8, ayaj'alal baita an yasarihi. Dia jadikan Ka'bah di sisi kiri. Kalau dihadapin sama dia, jalan muteri Ka'bah tapi dihadapin sama dia, Ka'bah tersebut tidak sah. Ka'bah dijadikan sebelah kanan juga tidak sah. Asyartut tasya, syarat yang ke-9, ayakunal asywat mutawaliyah la yufsal bainahuma. Nah, putaran tersebut, 7 putaran itu berurutan, tidak dipisah. Kalau seandainya misalkan selesai baru dapat 3, nah sudahlah 3 aja dulu, nanti makan siang dulu kita, ya, balik ke hotel, nanti asar lanjut lagi dia, boleh apa enggak? Jawaban enggak boleh. Fa'in fusila bainahum bifasilin tawilin a'adat tawaf min jadid. Kalau dipisah antara putaran-putaran tawaf tersebut dengan pemisah yang lama durasinya, maka dia perlu mengulangi tawaf lagi.
Jelas ya? Wa kadzalika idzan taqadha wudu'uhu kharaja wa tawadda'a wa 'adahu min jadid. Oh, repot ini. Demikian kalau wudunya batal. Keluar, dia berwudu, maka dia perlu ngulangi baru lagi. Ini kalau menganggap syarat sahnya tawaf suci. Difahami? Kalau antum tanya, kalau anak pribadi lebih merojihkan pendapat yang mengatakan tidak dipersyaratkan suci pada sahnya tawaf. Yang anak yakini sampai saat ini, wallahu a'lam, yang anak yakini tawaf itu disunnahkan toharoh, tidak diwajibkan bertoharoh. Apa alasan? Alasan yang pertama, tawaf dalam keadaan bersuci, berwudu, itu adalah perbuatan Nabi SAW. Hukum asal perbuatan Rasul sunnah. Jelas? Yang kedua, Aisyah radhiyallahu anha dilarang tawaf karena dia haid. Difahami? Dilarang tawaf karena dia haid. Yang ketiga, banyak orang-orang yang umroh dan haji, namun tidak dinukilkan satu ucapan dari Nabi SAW perintah kepada para sahabat untuk berwudu terlebih dahulu atau bersuci terlebih dahulu pada saat tawaf. Wallahu a'lam. Alladzi indi, yang ada pada ana, yang ana lebih condong itu pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, pendapat Al-Imam Ibnu Qayyim, bahwasanya bersuci pada saat tawaf hukumnya sunnah, atau bersuci ketika ingin tawaf hukumnya sunnah toharoh, ya. Namun bagi pendapat yang menyatakan toharoh adalah syarat, maka apa yang harus dia lakukan? Wuduknya ngulangi. Kalau kentut dapat 3 putaran, kentut, apa yang dilakukan? Keluar lagi dia, wudu, jauh wuduknya, muter lagi, dapat 5 putaran, kentut lagi dia. Ya tak? Capek dia. Seperti itu. Wallahu a'lam. Wa idza wujidat hadhihi syurut fatawaf sahih. Kalau didapati syarat-syarat seperti ini, maka tawafnya sahih. Amal azkar wat takbir wal ittiba' war ramal fa kullu hadza minas sunan. Adapun zikir, bertakbir, ittiba', ar-ramal, ini semua hukumnya sunnah. In tarakaha sahha tawafuhu. Kalau ditinggalkan sama dia, sah-sah saja tawafnya. Wala haraj, tidak masalah. Ya. Tawaf tanpa ittiba. Ittiba itu apa? Yang membuka pundak sebelah kanan. Itu namanya ittiba. Ramal, jalan cepat. Ya. Itu juga sunnah. Qauluhu fa in syakka fil adad bana 'alal aqal. Kalau dia ragu pada jumlah putaran, maka dia membangun pada jumlah yang minimal. Wa huwal yaqin. Dan itu adalah bentuk yakinnya dia. Ini putaran ke-7, putaran ke-6, putaran ke-7, putaran ke-6, putaran ke-7, putaran ke-6. Jelas? Fa idza syakka atafa salasatan aw arba'atan fayaj'aluha salasatan. Kalau dia ragu ini tawaf 3 atau 4, 3 atau 2, maka ambil yang paling sedikit. Wa idza syakka atafa arba'atan aw khamsa fayaj'aluha arba'atan. Kalau ragu dia 4 atau 5, maka 4. Fayabni 'alal yaqin wa huwal aqall. Dia membangun pada jumlah yang yakin, yaitu 1. Kan ragunya apa? Ragunya 4 atau 5. Berarti yang ragunya yang mana? Nah, mau tanya sama antum. Kalau orang sholat rakaat 3 atau rakaat 4? Rakaat 3 atau rakaat 4? Mana yang yakin? Mana yang ragu? Yang 4. Ketika antum sholat nih, antum ragu ini rakaat 3 atau 4? 3 atau 4? Yang ragu itu yang mana yang antum ragukan? Yang 4 kan? Yang antum yakini pasti 3. Maka bangun pada jumlah yang 3. Faham? Orang ragu itu pasti ragu yang paling ujung kan? Iya pada? Antum sholat, ini 3 apa 4 ya? 3 apa 4? Pasti yang antum ragukan yang 4. Iya pada? Yang 3-nya yakin. Makanya bana alal yakin. Mana yang yakin? Yang 3.
Difahami? Illa idza kana katsirul wasawis fayatrahuha, kecuali kalau dia memang banyak was-wasnya, buang was-was tersebut. 34 zuhur ragu, asar ragu, maghrib ragu, isya ragu. Memang otaknya antum penuh dengan keraguan. Ya. Masa sholat tiap sholat ragu terus. Isam. Isam. Duduk. Jelas? Masya Allah. Dikit lagi. Selesaikan tawaf. Nanti baru masuk ke sa'i. Qala al-muallif, berkata al-muallif. Siapa al-muallif penulis kitab ini? Rizki. Siapa penulis kitab ini? Faiz Muhammad ibnu Abdul Wahhab rahimahullah. Thumma idza faragha minat tawaf shalla khalfal maqami rak'atain. Kemudian kalau dia telah selesai tawaf, salat di belakang makam Ibrahim sebanyak 2 rakaat. Yaqra fil ula, dia baca pada rakaat pertama Fatihatul Kitab. Qul ya ayyuhal kafirun, dan surat wa qul ya ayyuhal kafirun. Wa fi tsaniyah Al-Fatihah wa qul huwallahu ahad. Itu bacaannya. Al-Fatihah, Al-Kafirun rakaat pertama. Rakaat kedua Al-Fatihah, qul huwallahu ahad. Fa illam yaqdir ala rak'atain, kalau tidak mampu 2 rakaat khalfal maqam, kalau tidak mampu 2 rakaat pas di belakang makam Ibrahim, sallaha haitsu ma syaa minal masjid. Silakan dia sholat dimanapun dia mau sholat di bagian masjid tersebut. Ya, tidak mampu di belakang makam Ibrahim. Yang penting sholat dimanapun dia mau sholat. Yang penting ngadap Ka'bah. Tidak bisa ngepas di belakang makam Ibrahim. Kadang rami padat, kecuali lagi sepi. Jelas? Wala ba'sa ayyusalliyahuma ila ghairi sutratin. Lihat. Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, tidak mengapa, tidak apa-apa, ora opo-opo dia sholat tanpa menghadap ke sutra. Walau marrar rijalu wan nisa baina yadayhi, meskipun ada laki-laki, ada perempuan, bibi-bibi, nenek-nenek melintas depan dirinya, asal jangan adik-adik. Ya, nanti antum terfitnah pula. Yang melintas adalah orang Yaman nanti. Ya. Fa idza shalla rak'atain ada ilal hajari fastalamahu. Kalau selesai salat 2 rakaat, dia kembali ke Hajar Aswad, kemudian dia sentuh Hajar Aswad. Untuk yang ini tadi ana belum pernah ngamalkannya. Yang kalau sudah selesai salat, balik lagi ke Hajar Aswad, sentuh Hajar Aswad. Nah, belum pernah. Padat. Syarah sekarang penjelasannya. Qauluhu, kata Syekh Abdul Aziz Ar-Rajihi, qauluhu, pernyataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, summa idza faragha minat tawaf shalla khalfal maqam rak'atain. Kalau sudah selesai tawaf, maka salat di belakang makam Ibrahim sebanyak 2 rakaat. Yaqra fil ula Fatihatul Kitab wa qul ya ayyuhal kafirun, wa fi tsaniyah Al-Fatihah wa qul huwallahu ahad. Wa hadza min babil istihbab. Ini sunnah saja. Salat di belakang makam Ibrahim, rakaat pertama baca Al-Fatihah, qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat kedua Al-Fatihah, qul huwallahu ahad. Itu hukumnya sunnah. Walau qara'a fihima bi ghairi dzalika fala haraj. Kalau seandainya salat pada 2 rakaat tersebut selain bacaan itu tadi tidak masalah. Dia baca inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Boleh. Wal hikmah fi dzalik. Adapun hikmah dalam hal tersebut adalah ayyush'ira nafsahu wa ghairahu bi annahu innama yatuf bil baiti ta'atan lillah. Agar ngesankan untuk dirinya dan kepada orang lain bahwasannya dia tawaf di Ka'bah tujuannya ta'atan lillah, dalam rangka mentaati Allah. Wa yustahabbu ayusalliyahuma khalfal maqam, dan disunahkan salat 2 rakaat tersebut di belakang maqam Ibrahim. Apa maksud maqam Ibrahim itu, ada yang tahu? Tunjuk tangan. Apa maksud maqam Ibrahim? Bekas pijakan kaki Nabi Ibrahim.
Apa ayat Al-Quran yang menyebutkan maqam Ibrahim? Ayat Al-Quran yang menyebutkan adanya lafaz maqam Ibrahim. Dika. Nah ini belakang. Abdul Razak. Qala al-muallif qauluhu fa illam yaqdir ala rak'atain khalfal maqam sallahuma haitsu syaa minal masjid wa la yushtaratu adamal qudrah. Tidak dipersyaratkan ya adamul qudrah tersebut, ketidakmampuan dia untuk salat di belakang maqam Ibrahim tidak dipersyaratkan. Fa in ahabba ayusalliyahuma khalfal maqam fala ba'sa wa huwa afdal. Kalau dia ingin sholat di belakang maqam Ibrahim itu tidak masalah dan itu memang yang afdal. Wa illam yatayassar shallahuma fi ayyi makanin. Kalau tidak mampu sholat dimanapun dia ingin sholat. Fi sahihain an Ummi Salamah radhiyallahu anha zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam sahihain dari Ummu Salamah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala wa huwa bi Makkah, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkata wa huwa bi Makkah, ketika itu Rasul pernah ada di Mekah. Wa arada al-khuruj, dan beliau ingin keluar dari Mekah. Walam takun Ummu Salamah tawafat bil bait wa aradat al-khuruj, ketika itu Ummu Salamah belum tawaf di Ka'bah dan ingin keluar juga dari Mekah. Faqala laha Rasulullah SAW, lalu Nabi SAW mengatakan kepada Ummu Salamah, idza uqimat salatus subhi fatufi ala ba'iriki wan nasu yusallun. Sudahlah Ummu Salamah, kalau sudah dikomatkan salat subuh, engkau tawaf di atas ontamu saja pada saat orang-orang sedang salat. Fafa'alat dzalik, lalu Ummu Salamah melakukannya. Falam tusalli hatta kharajat, sehingga Ummu Salamah tidak salat subuh sampai beliau keluar dulu. Wa fil Muwatta, disebutkan dalam Al-Muwatta, salat apa nih? Salat sunnah di belakang maqam Ibrahim. Kenapa Ummu Salamah salat di atas onta? Karena salat sunnah, ya. Salat sunnah. Afwan. Keliru. Beliau tidak sholat di atas onta, beliau tawaf di atas onta ya. Fafa'alat dzalika falam tusalli hatta kharajat. Wa fil Muwatta an Humaid ibn Abdurrahman ibn Auf an Abdurrahman ibn Abdul Qari akhbarahu annahu tawafa bil bait ma'a Umar ibn al-Khattab ba'da salatis subhi. Disebutkan dari Humaid ibn Abdurrahman ibn Auf bahwasanya Abdurrahman ibn Abdul Qari mengabarkan kepadanya bahwasanya beliau Abdurrahman bin Abdul Qari pernah tawaf di Ka'bah bersama Umar bin Khattab setelah salat subuh. Falamma qada Umaru tawafahu nadhara falam yara syamsa tala'at. Tatkala Umar selesai tawaf, beliau melihat ternyata matahari belum terbit. Farokiba hatta anakha bidhi tuwa fa shalla rak'atain sunnat tawaf. Beliau pun mengendarai onta tersebut, kemudian ditambatkan, anakha itu artinya ditambatkan di Zituwa, lalu beliau salat 2 rakaat sunnah tawaf. Wallahu ta'ala ya kawan, mungkin nanti kita lanjutkan besok ya. Ini naktafi bihadzal qadar, udah siang.